Bab 4, Project Integration Management. Apa itu manajemen integrasi proyek? Manajemen integrasi proyek adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, menyatukan dan mengordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan di dalam grup proses manajemen proyek. Dalam konsep manajemen proyek, integrasi termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kontrol, konsolidasi, komunikasi, dan tindakan integratif untuk mengontrol eksekusi proyek, cara mengelola harapan-harapan stakeholder dan kebutuhan proyek. Manajemen integrasi proyek terdiri dari yang pertama, develop project charter, yang kedua, develop project management plan, yang ketiga, direct and manage project work, dan empat, monitor and control project work, yang kelima, perform integrated change control, dan yang keenam, close project or phase. Proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama adalah buat piagam proyek. Piagam proyek meliputi hal berikut. Yang pertama, cakupan, tujuan dan hasil akhir, anggota tim proyek, risiko proyek, manfaat atau laba atas investasi, anggaran, dan kasus bisnis. Yang kedua, kembangkan rencana manajemen proyek. Langkah-langkah membuat metodologi manajemen proyek adalah: yang pertama, temui pemangku kepentingan untuk menetapkan persyaratan, hasil akhir, dan tujuan proyek. Yang kedua, tentukan cakupan proyek. Yang ketiga, buat work breakdown struktur atau WBS untuk mendelegasikan tugas dan menugaskan sumber daya. Selanjutnya, buat jadwal proyek. Yang kelima, lakukan penilaian risiko dan kembangkan rencana cadangan. Yang keenam, buat dasar pengukuran kinerja untuk menilai kinerja proyek. Dan yang terakhir, kembangkan rencana tambahan untuk hal berikut, yaitu manajemen cakupan, manajemen anggaran, manajemen sumber daya, manajemen perubahan, manajemen pemangku kepentingan, atau manajemen risiko. Yang ketiga, arahkan dan kelola pekerjaan proyek. Fase selanjutnya adalah eksekusi proyek, di mana manajer proyek bertanggung jawab atas pekerjaan harian yang harus diselesaikan seperti: yang pertama, mengerahkan tim proyek, yang kedua, mengadakan rapat pemangku kepentingan, dan yang ketiga, melacak progres proyek. Yang keempat, kelola pengetahuan proyek. Yang kelima, pantau dan kontrol pekerjaan proyek. Ada 3 pendekatan untuk hal ini. Yang pertama adalah tindakan preventif, yang kedua tindakan korektif, dan yang ketiga perbaikan kekurangan. Yang keenam, melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Yang ketujuh, akhir proyek. Pengakhiran proyek melibatkan proses seperti: yang pertama, mengadakan rapat pemangku kepentingan terakhir, melakukan tinjauan resmi terkait proyek, mengakhiri kontrak, dan yang terakhir, menata dan mengarsipkan materi proyek untuk penggunaan di masa depan. Develop Project Charter. Project Charter adalah dokumen high level yang menjelaskan sebuah proyek yang akan berjalan. Develop Project Management Plan. Project Management Plan mendefinisikan bagaimana proyek akan berjalan, dimonitor dan dikontrol dan diselesaikan. Direct and Manage Project Work. Direct and Manage Project Work adalah proses menjalankan seluruh aktivitas yang telah didefinisikan di dalam Project Management Plan dengan mengimplementasikan perubahan untuk mencapai tujuan proyek. Monitor and Control Project Work. Monitor and Control Project Work adalah proses tracking, review, dan reporting dari proyek berjalan terhadap rencana-rencana yang sudah didefinisikan di dalam Project Management Plan. Yang selanjutnya, Perform Integrated Change Control, yang adalah proses review dari seluruh change request, melakukan persetujuan atau penolakan change request, mengelola dan mengimplementasikan change request. Close Project or Phase. Close Project or Phase adalah proses finalisasi semua aktivitas yang berhubungan dengan proyek manajemen proses. Perencanaan strategis dan pemilihan proyek. Perencanaan strategis melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, memprediksi tren masa depan, dan memproyeksi kebutuhan akan produk dan layanan baru. Organisasi sering melakukan analisis SWOT untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.